Bulan Oktober kita akan banyak bahas tentang kingdom value. Apa sih nilai-nilai kerajaan Allah? Apa sih bedanya gaya hidup orang yang nggak kenal Tuhan sama gaya hidup orang yang kenal Tuhan? Itu intinya. Nah, hari ini gue akan mulai dengan isu mental health. Mental health itu sesuatu yang real, oke? Dan dibilang apa? Di postingan ini dibilang kita nggak akan sembuh kalau kita nggak sadar. Kenapa? Kalau saya nggak masuk angin, kalau saya nggak sadar lagi masuk angin, saya nggak akan minum obat, betul? Saya kan normal, saya kan sehat, ngapain saya ke dokter? Kapan saya mulai ke dokter? Waktu saya sadar ada yang aneh sama diri saya, ada yang salah sama badan saya. Jadi ini real. Nah, kalau kita ada gejalanya, nggak usah malu. Ini bukan aib, gitu ya. Di anak-anak muda sekarang, ini bukan aib. Kenapa? Ini sama kayak penyakit fisik, cuman kalau fisik ke dokter fisik, kalau mental ke dokter mental. Kalau memang di tahap-tahap tertentu, pergi ke dokter. Saya punya beberapa teman yang, ayo pergi ke dokter. Kalau perlu kita temenin pergi ke dokter. Kenapa? Ini bukan aib. Ini memang soal kesehatan aja. Cuman yang satu fisik, satu mental. Ya jadi kalau perlu, kalau kita punya gejalanya, jangan malu, cerita. Sama siapa? Sama Home, sama Pastor Alvin, sama Kak Caca, atau sama siapa, cerita. Kenapa? Sekali lagi, karena kita mau sembuh. Ya. Nah, saya akan buka dulu dengan beberapa artikel. Di beberapa artikel dibilang apa? Makin banyak remaja alami gangguan jiwa. Tapi saya udah bukan remaja, iya. Tapi kalau dari remaja kita punya gejalanya dan nggak pernah diobatin, lama-lama kesehatan kita akan memburuk, betul? Kalau dari remaja kita punya penyakit di dalam tubuh, misalnya jantungnya nggak normal dan nggak pernah diterapi, nggak pernah diobatin, makin besar bukan makin bagus, biasanya akan makin ngedrop, termasuk kesehatan mental. Nah, kalau kita lihat ada beberapa gejalanya di sini, perubahan perilaku, perubahan suasana hati, kesulitan konsentrasi, penurunan berat badan. Ini buat anak-anak iya, tapi sama buat dewasa. Menyakiti diri sendiri, perasaan yang intens. Saudara pernah bangun tidur, tiba-tiba subuh bangun deg-degan? Saya sering. Kenapa saya bilang ini bukan aib? Karena saya juga ngalamin. Saya sering kalau lagi stres, lagi banyak tekanan di kerjaan gitu ya, lagi banyak masalah, itu jam 2, jam 3 subuh itu bangun kayak dikejar anjing, tuh nggak? Duk. Ada apa? Nggak tahu. Nggak gimana, tapi duk. Terus gimana? Udah nggak bisa tidur tuh biasanya sampai pagi. Gelisah aja gitu loh. Gelisah. Nah, saya ngalamin terutama kalau ada kerjaan atau lagi stres. Nah, saya nggak tahu gejalanya di teman-teman apa. Itu masuknya yang mana? Perasaan yang intens, takut yang berlebihan. Dulu berapa tahun lalu kalau saya sharing gini terus ada yang bilang, thank you ya kok, khotbahnya bagus, tapi saya nggak ngerti apa yang kok bilang. Jadi sebenarnya bagus apa enggak? Nggak bagus sebenarnya, ya kan? Cuman nggak enak aja ngomong nggak bagus. Nggak bisa tidur. Bukan lagi bangun jam 3 pagi, nggak bisa tidur. Dan nggak bisa tidurnya bisa 3 hari gitu loh. Kenapa? Karena, wah gue jelek ya, wah gue gagal ya, wah dapat kesempatan lagi nggak ya? Dan itu tuh menghantui di kepala. Walaupun misalnya yang ngomong cuma satu. Yang lebih parah lagi, ini gue jadi buka aib ya. Yang lebih parah lagi, kalaupun nggak ada yang ngomong, penghakiman itu datang dari kepala gue sendiri. Aduh, tadi salah ngomong, harusnya ngomongnya ini, salah ngomong, coba kalau gue begini pasti lebih bagus khotbahnya. Dan itu muter terus di kepala. Sampai sekarang, saya masih dalam masa pemulihan. Kenapa? Saya nggak berani lihat YouTube saya sendiri. Sampai sekarang. Karena kalau saya lihat YouTube saya sendiri, saya tahu harusnya salah ngomong. Harusnya nggak kesini. Kok banyak AE-nya? Wah ini lupa. Itu tuh waktu diputer ya, semua list kesalahan yang muncul. Dan itu yang bikin saya nggak tenang. Makanya kalau di rumah, kalau istri saya mau nonton, saya bilang, kamu nonton, saya keluar.
nggak apa-apa, nonton aja. Kan kadang-kadang istri saya kan nggak ikut ibadah kan, karena satu dan lain hal, dia belum ibadah. Kamu nonton aja YouTube-nya, tapi saya di luar ruangan. Kenapa? Saya nggak perlu dengar suara saya sendiri. Kenapa? Karena itu menghantui saya. Saudara, itu tanda sebenarnya kesehatan mental saya nggak siap, nggak lagi kondisi fit. Harusnya biasa-biasa aja kan, nonton ya biasa-biasa aja. Gimana kalau saya jadi YouTuber, setiap hari harus nonton diri sendiri? Bisa gila saya. Gitu. Kenapa? Karena ada kesehatan mental yang salah. Dan ternyata ini meningkat terus. Di zaman sekarang, ini meningkat terus. Bayangin, di umur 10 sampai 19, ada 2,5 juta remaja yang punya kondisi mental health issue. 1 dari 20 remaja memiliki gangguan mental 12 bulan terakhir. Ini survei tahun kemarin. Jadi kalau di kita di sini ada berapa puluh, hitung aja, berhitung 1 sampai 20. Nah, yang nomor 20 itu gangguan mental tuh. Mau dicoba? Lebih dari 2018, lebih dari 19 juta penduduk di atas 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Terjadinya apa? Kecemasan seperti yang saya alamin, depresi, perilaku melanggar norma, PTSD, ADHD. Dilihat di sini, 7 tahun lalu proporsinya 260 per 1000 orang. Sekarang 350 per 100.000 orang. Naik terus, naiknya ini hampir setengahnya ya, hampir 50%. Jadi ini naik terus dan saya yakin belum ada tanda-tanda turun sampai sekarang. Akhirnya apa? Kalau tadi gejalanya salah satu menyakiti diri sendiri. Akhirnya kita harus bicara puncaknya biasanya bunuh diri. Saya pernah melihat orang coba potong nadi di depan mata saya. Kenapa? Stres. Kompleks ini dari Kompas ya. Jadi kalau ini artikel-artikel resmi dari pers. Saya mau bilang gini, selama Januari sampai Juni 2023 tercatat 500 kasus bunuh diri. Tapi yang lebih parah adalah banyak kasus yang tidak dilaporkan atau ditutupi. Jumlah realnya diperkirakan bisa lebih dari 3 kali lipat. Kenapa? Malu kan? Keluarganya bunuh diri dibilangnya kematian biasa. Jadi realnya mungkin dari semester pertama tahun ini tuh mungkin ada 1.500 sampai 2.000 kasus bunuh diri. Dan ini real. Itu mulainya gimana? Gak ada, saudara. Saudara lagi baik-baik saja, lagi beli cilok gitu ya. Bunuh diri Ada yang gitu? Enggak. Kenapa? Karena nggak diobatin. Karena kita biarin. Lama-lama itu jadi kronis, akhirnya apa? Meledak. Faktor umum yang biasanya muncul dalam banyak kasus bunuh diri adalah kurangnya hubungan sosial yang membuat mereka merasa tidak diinginkan atau jadi beban orang lain. Karena masyarakat modern semakin terputus satu sama lain, wajar jika bunuh diri cenderung meningkat akhir-akhir ini. Kenapa orang bunuh diri? Karena ngerasa, gue mah jadi beban orang tua. Saya anak yang gak diinginkan sama orang tua. Lihat, papa mama gue lebih sayang dede gue, papa mama gue lebih sayang kakak-kakak gue selalu salah. Nah itu kalau terus diperam, terus disimpan, terus diternakan dalam diri kita, lama-lama meledak. Kenapa? Karena itu kayak kita nyimpen bibit penyakit loh. Lama-lama beranak, kuman itu, bakteri itu beranak gitu. Ini jurnal scientific dibilang apa? Faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja, salah satunya pola asuh yang otoriter dan pola asuh yang permisif. Jadi kondisi rumah, pola asuh ini kan dari orang tua ke anak ya. Kondisi rumah itu akan sangat mempengaruhi kesehatan mental kita. Kalau terlalu otoriter, kalau ada orang tua kita yang terlalu otoriter, pokoknya harus gini. Anak nggak punya hak buat ngomong. Saya pengen makannya nasi, enggak. Ini yang harus kamu makan. Nggak boleh. Pokoknya saya pengen kuliahnya arsitek, enggak. Papa bilang dokter. Jadi dokter. Kalau itu terus, kadang-kadang itu bikin luka. Tapi sebaliknya, orang tua yang ngasih semuanya, yang permisif, juga itu akan bikin kesehatan mental kita nggak oke. Kenapa?
semua dikasih, semua gampang. Akhirnya apa? Ditolak sedikit sama cewek, breakdown. Karena nggak pernah merasakan kata tidak seumur hidupnya. Betul? Seumur hidupnya semua dikasih, mau ini, yes. Mau ini, yes. Saya males sama teman-teman sekolah sini, saya mau pindah sekolah, yes. Waktu kita naksir sama orang, kita tembak, terus dia bilang, sorry ya, Bu, kamu terlalu baik untuk saya. Sorry ya, saya mau fokus sekolah dulu. Gitu ya. Udah gitu seminggu kemudian jadian sama yang lain. Gitu ya. Waktu kita dapat kata tidak, breakdown. Waktu breakdown apa? Stres. Kenapa? Nggak biasa dengan kata tidak. Jadi pola asuh di rumah itu menentukan. Kenapa? Yang tadi, ini termasuk di rumah loh. Berapa banyak yang kondisi rumahnya seperti nggak nerima keadaan kita apa adanya. Kamu, kalau anak papa nilainya harus 10, IPK harus 3,98. Kalau kamu IPK di bawah 3,5, kamu bukan orang. Kamu nggak jadi orang nanti. Mau jadi apa kamu? Kita ditolak, sebenarnya ada penolakan di situ. Dan itu yang bikin kita mulai menolak diri kita sendiri. Benar ya, papa saya benar, saya orang tidak berguna. Papa saya benar, saya orang yang tidak berharga. Akhirnya apa? Kalau nggak berguna, kalau nggak berharga, ngapain gua hidup? Tapi kalau kita punya strong family, kita punya rasa berharga yang bagus, enggak dong. Orang lain, kamu kurang ya? Saya pernah ditolak sama cewek 2 kali dan tidak menyerah. Kejar lagi. Sampai teman-teman saya bilang ini, kalau kamu nembak sekali lagi, saya kasih kamu payung cantik. Kenapa? Karena, oh enggak, saya harus dapat. Kenapa? Karena saya tahu saya worth it. Kalau kamu nggak sama saya, kamu yang rugi, bukan saya yang rugi. Oh gitu dong mentalnya dong. Nah, walaupun setelah pacaran tetap putus juga. Survei masalah kesehatan mental pada remaja. Dibilang gini, di survei dari orang-orang yang punya masalah mental, dicek masalahnya di mana. Dari orang-orang yang punya masalah mental, 64% itu masalahnya keluarga yang tidak berfungsi. Yang tidak berfungsi itu kayak tadi ya, bisa membiarkan, bisa terlalu otoriter, bisa menolak. 41% pergaulan yang nggak oke. 39% dari sekolah atau dari pekerjaan. Di stres personal, kan kita punya gen yang kadang-kadang memang punya kecenderungan buat stres. Itu ada 27%. Kenapa lebih dari 100%? Karena tadi ya, saya misalnya punya keluarga yang tidak oke, teman-teman saya juga rusak, sekolah saya juga banyak bullying, lalu saya jadi stres. Ya memang kalau yang kayak gitu memang harapannya kecil. Tapi maksudnya gini, ini faktor-faktor yang menurut penelitian mempengaruhi mental kita loh. Nah jawabannya apa? Dari 1257 responden yang menyebut masalah, yang punya masalah kesehatan, dibilang apa? Keluarga, masalah pada hubungan dengan pengasuh utama. Siapa pengasuh utama kita? Harusnya mama dan papa kita. Kesulitan menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Nggak ada waktunya. Semua cuman gini, yang penting uang sekolah beres, beres. Punya uang, nggak punya, dikirim OVO sama GoPay. Nggak ada waktunya. Ini juga nggak punya. Jadi ini bicara apa? Hubungan antar manusia yang nggak terpenuhi, akhirnya rusak. Akhirnya kita breakdown. Nah, kenapa keluarga selalu jadi faktor yang utama? Kalau kita lihat di sini kan, yang tertinggi keluarga. Di sini pola asuh. Di sini juga salah satunya keluarga. Kenapa keluarga jadi faktor yang penting dalam membentuk kesehatan mental kita? Karena harusnya orang tua kita yang jadi wakil Tuhan untuk memenuhi kebutuhan emosionalnya kita. Waktu bayi, siapa sih yang bisa memenuhi kebutuhan kita? Mama dong sama papa. Betul nggak? Kenapa? Waktu bayi kamu nggak bisa lari ke konselor kan? Oe gitu. Ah Tuhan, kok orang tua saya nggak ngasih saya ASI? Saya pergi ke konselor gitu? Nggak bisa. Harusnya mama papa kita, nah kadang-kadang mama papa kita itu kurang berfungsi. Nggak cuma ngasih makan kan?
berfungsi ngajak main, berfungsi bercanda bareng, berfungsi untuk ada waktu kamu nangis dipeluk. Kekurangan itu yang bikin kita kosong gelasnya. Mental kita gelasnya kosong dan gampang pecah. Kalau teman-teman bayangin gelas yang diisi airnya penuh, kalau ketemu lagi sama gelas, susah pecahnya. Paling prak gitu ya, airnya paling yang goyang. Tapi gelas kosong sama gelas kosong, ketemu kemungkinan pecahnya lebih gampang. Kalau kita belajar ya di kuliahan tentang teori Maslow. Nah, jadi kita hari ini akan banyak teori dan akhirnya saya akan bikin tes tertutup ya. Tolong dicatat ya. Kalau kita lihat dari teori kebutuhan, saya rasa ini banyak banget. Saya teknik industri belajar, istri saya manajemen belajar, dan banyak yang belajar tentang ini. Dibilang apa? Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan fisik. Makan, minum, rumah gitu ya, baju. Kalau ini udah tercapai, dia akan masuk apa? Rasa aman. Kalau rasa amannya tercapai, dia perlu apa? Cinta dan kepemilikan, merasa dimiliki. Terakhir, respect. Terakhir, aktualisasi diri. Nah, ini adalah kebutuhan kita yang harusnya dipenuhi pertama kali sama orang tua. Di mana kita harusnya merasa aman? Orang tua. Waktu kita gagal, kita lari kemana? Harusnya ke orang tua. Kenapa? Orang tua mungkin negor. Kan papa udah bilang jangan ngambil bisnis ini, jangan sekolah di situ. Tapi harusnya orang tua kita tetap bisa peluk dan tapi nggak apa-apa, kamu tetap anak papa. Kadang-kadang orang tua kita dingin. Orang tua kita gagal memenuhi ini semua, makanya gelas kita kosong. Dan waktu kosong, itulah yang namanya mental health issue. Akhirnya apa? Kita kurang ngerasa disayang. Kita nggak ngerasa disayang sama orang tua, kita cari rasa sayang di luar. Kita nggak merasa dihargai sama orang tua, kita disalahin terus sama orang tua, kita cari di luar. Dan di luar nggak dapet juga. Makanya waktu gelasnya kosong, kita lihat ya, 60% remaja bunuh diri berasal dari keluarga yang tanpa bapak. Artinya apa? Peran orang tuanya nggak berfungsi. 90% anak lari dari rumah dan tidak punya tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapak. 70% kehamilan remaja terjadi pada remaja yang tanpa bapak. Bayang, ini survei-survei yang apaan sih ini jauh dari gua. Cek dulu, gimana kita, gelas kita penuh nggak? Waktu gelas kita kosong, kita sangat rentan untuk jatuh ke sini. Kenapa? Karena nggak di rumah. Saya nggak disayang di rumah. Ada cowok sayang banget sama saya. Apa? Cowoknya bilang, kalau kamu sayang sama gua, kasih virgin kamu buat gua. Kita akan ngerasa gini, di rumah gua nggak disayang. Kalau bukan dia, siapa lagi yang sayang sama gua? Akhirnya apa? Kita kasih. Di rumah gua ditolak. Kalau bukan dia, siapa lagi yang mau sama gua? Akhirnya apa? Dia yang minta apapun akan kita kasih. Ujungnya kehamilan MBA. Jadi ini semua soal peran pengisian emosi tadi sama orang tua. Oke ya, mungkin kita bilang bapak gua mah ada. Tapi pertanyaannya, kebapaannya ada nggak? Papa saya nggak pernah pergi, nggak pernah kabur kemana, ada di rumah. Tapi masalahnya, saya pun merasakan ada tahun-tahun yang papa saya absen dalam hidup saya. Kenangan terakhir saya main sama papa saya itu mungkin SD. Waktu SD papa saya pulang kerja, kita lari-lari di rumah. Kalau anak cowok kan, saya punya dede cowok, jadi cowok semua, kita pukul-pukulan. Di ranjang kita pancau-pancauan, itu masih ada. Tapi setelah itu hilang tuh. Gitu loh. Kalau rekaman ada. Setelah SD tuh hilang. SMP tuh hilang, SMA tuh hilang. Nah di situ saya kehilangan figur bapak. Hari ini saya kerja satu ruangan sama bapak saya, tapi memang jadi udah nggak deket. Terus gimana? Ya kita ngobrol karena kita satu ruangan. Kebayang nggak sih? Kan nggak mungkin ngobrol diem-dieman kan? Toh kita nggak ada masalah yang gimana. Jadi kita ngobrol cuman karena kita satu ruangan. Tapi efeknya apa buat saya? Saya nggak pernah deket sama papa saya dan saya nggak pernah minta apapun dari papa saya sampai sekarang. Kalau saya dikasih sesuatu sama papa saya terima. Tapi saya nggak pernah minta.
Saudara tahu efeknya apa? Saya juga nggak pernah doa minta sesuatu sama Tuhan. Kenapa? Karena waktu saya doa, Bapa, Tuhan Yesus bilang gitu kan, doa Bapa kami kan. Waktu saya bilang, Tuhan Bapa, mau minta tuh segen. Kenapa? Sama Papa sendiri. Karena yang waktu kita ngomong Bapa, yang kebayang muka Papa saya. Dan segen, ada gap. Karena dia sempat hilang kan. Maksudnya di rumah mah ada, tapi perannya nggak ada. Saya nggak pernah minta sesuatu, dan itu sampai sekarang saya masih berdoa. Saya kalau berdoa minta sesuatu sama Tuhan tuh ya nggak enaknya setengah mati. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Kamu anak aku, mintalah maka kamu akan diberi. Sedih nggak? Apa yang terjadi di rumah kita bahkan mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan loh. Nah, saya nggak tahu di rumah saudara, di rumah teman-teman ada nggak peran Bapak itu. Ini yang kita sebut dengan fatherless generation. Generasi yang parentingnya nggak jalan. Generasi yang orang tuanya gagal menuhin kebutuhan tadi yang Maslow tadi. Indonesia, ini dari narasinya ya, dari asumsi dibilang apa? Indonesia disebut sebagai salah satu negara fatherless di dunia. Bahkan kita nggak cuma disebut fatherless, kita juara 3, saudara. Kita juara 3, hampir jadi harapan 1. Untung masih bagus jadi juara 3. Salah ya. Kita nomor 3 fatherless country di dunia. Ini sesuatu yang serius buat kita. Dan kita harus cek hubungan kita sama orang tua gimana. Pahit kah? Sebel nggak? Waktu saya bilang papa dan mama, apa perasaan yang pertama muncul? Lucu, menggemaskan, atau hukuman, tuntutan, marah, benci, pengen ngilang. Kenapa? Karena sebenarnya itu mencerminkan kondisi kita. It's not about them. Saya ngomong di sini karena kita peduli sama teman-teman. Nah, kita buka Alkitab sedikit ya. Kalau enggak nanti saya dilaporin sama papanya Caca. Kita sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan yang jadi sumbernya semua. Saudara nggak akan lihat Adam dan Hawa di Taman Eden itu datang ke psikolog karena ngobrol soal mental health issue. Kenapa? Karena kebutuhan-kebutuhan yang tadi, Tuhan yang gini, secara fisik Tuhan yang sediain buah-buahan buat mereka makan. Secara fisik Tuhan sediain rumah tinggal di taman itu untuk mereka hidup. Minum, ada airnya di situ. Secara kebutuhan emosi, Tuhan sayang sama mereka dan Adam tahu Tuhan sayang sama mereka. Mereka dihargai sampai diangkat jadi dutanya Tuhan. Kalau teman-teman baca, Adam itu diangkat untuk jadi apa? Kamu kuasai bumi ya, sebagai penguasa legal dari Tuhan. Adam dihargai sama Tuhan. Adam dianggap berguna sama Tuhan. Buktinya apa? Dia dikasih tugas. Kalau kita dianggap nggak guna, kita nggak dikasih tugas, betul nggak sih? Vin, tolong beliin ke depan ya, beliin aqua. Jangan kamu lah, kamu pasti salah. Kok kamu aja. Kita nggak dianggap nggak berguna, betul? Tapi waktu Tuhan bilang gini, Adam, tolong kelola ya ini bumi. Adam, tolong kasih nama ini binatang, dan nama yang kamu kasih itu akan jadi nama permanennya. Artinya Tuhan menghargai kita dan menganggap kita berguna. Nah, Tuhan jadi sumber semuanya. Makanya Adam gak butuh yang lain. Bahkan kalau teman-teman baca nanti di rumah di Kejadian 2, siapa yang mikirin Adam butuh Hawa? Tuhan. Tuhan melihat tidak baik manusia ini seorang diri saja. Bukan ada yang begini, Tuhan, aku lonely Tuhan, hidupku kosong, kemana setengah aku Tuhan, setengah jiwaku. Enggak, Adam happy dengan jiwanya, Adam happy dengan hidupnya, dan dia nggak pusing dia punya pasangan apa enggak. Tuhan kasih dia tugas, dia kasih nama untuk binatang-binatang, masih nggak pusing. Dan Tuhan yang bilang, oke, kamu udah utuh sekarang, kamu nggak punya mental health issue, sekarang saya kasih teman. Jadilah Hawa. Nah, Tuhan jadi sumber kehidupan buat Adam. Tuhan jadi sumber semua kebutuhan tadi buat Adam. Tapi waktu manusia jatuh dalam dosa, semuanya putus.
Kenapa? Karena dosa bukan sekedar makan buah apel. Dosa bukan sekedar salah makan buah. Dosa itu bicara soal pengkhianatan. Waktu presiden bilang, semua rakyat Indonesia harus pakai batik di hari Minggu, kita pakai baju putih. Itu pengkhianatan namanya. Bukan bajunya yang salah, respon keputusan untuk menentangnya yang salah. Maka waktu kita jadi pengkhianat, kita jadi musuhnya Tuhan. Masa iya musuh masih dibiayai? Masa iya musuh masih dipenuhi kebutuhannya? Kan enggak. Waktu jadi musuh Tuhan, semua fasilitas tadi putus. Waktu dosa adalah pengkhianatan, jatuh dalam dosa artinya terputus dari sumber. Kalau terputus dari sumber, lampu langsung mati. Buktinya apa? Kejadian 3 ayat 17-19. Setelah manusia jatuh dalam dosa ya. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Tadi sebelum jatuh dalam dosa, Tuhan kasih buah, Tuhan kasih semuanya, makan tinggal makan. Waktu jatuh dalam dosa, kamu harus kerja sendiri sekarang. Bahkan kerja di tanah yang terkutuk. Artinya apa? Kamu harus kerja keras buat dapat hasil. Putus tuh kebutuhan fisiologis yang tadi. Putus nih kebutuhan yang paling bawah. Nggak cuma yang paling bawah, yang atas juga. Kalau kemarin saya aman. Kenapa? Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang cover saya. Kalaupun saya gagal, ada Tuhan. Sekarang saya harus berusaha sendiri. Salah satu ciri fatherless generation adalah sulit ngambil keputusan. Takut gagal. Kenapa? Karena dia tahu kalau saya gagal, nggak ada yang cover. Kalau saya gagal, hancur saya sendirian. Love, saya nggak merasa dicintai. Saya merasa kosong, maka saya butuh cinta dari orang lain. Makanya saya lakukan apapun supaya saya dicintai.